masa kalau kita lihat walaupun 2 tahun setengah itu seems very long, right? Tapi kalau untuk filem animasi sebenarnya rata-rata even kalau dari Hollywood atau the Western Studios, mereka selalunya ambil dalam 4 tahun sekurang-kurangnya. Jadi 2 tahun setengah itu sebenarnya mencabar. Dan ditambahkan lagi tim kita di Wow Animation selepas pandemik COVID itu we had to scale down kerana menjadi terlalu berat untuk run with the full team. Pada model rig yang dah siap itu gabung dengan animatic, animator akan mulakan bekerja. Jadi animation is where kita hidupkan semuanya, kita gerakkan, hidupkan karakter, kita lakonkan watak-watak semua. Dari situ bila dah siap, kita akan masuk ke lighting, rendering dan compositing. Itu where kita finalize the visual. And then daripada animation itu juga kita ada satu lagi cabang, kita masukkan all the finishing audio, maksudnya the final voice, sound design, all the sound effects, Foley, and of course kita punya music. Dan bila gabung semua itu kita dapat finalnya. So that's the process from script to screen. Originally the movie too, it took around 2.5 years. Wah, tepuk tangan dong dengan segala proses panjangnya yang sangat luar biasa. That's why nah itu dia. Udah demonya di rumah dia. Jadi oke nih buat soundtrack. Pertamanya kita bikin itu emang kita rekam di tempat aku, cuman kita nggak ada kepikiran buat soundtrack sama sekali. Jadi memang itu lebih ke cerita memang kita persahabatan kita sih, teman sejati nggak akan kemana-mana dan semuanya akan sunyi kalau nggak ada teman sejati. Jadi dibuat dengan tulus, hasilnya ketemu teman sejati yang udah 20 tahun lebih, makanya bisa bersama ya. Dibuatnya oleh Ariel bukan dengan tulus ya. Oh iya. Aku kan ya. Dibuat dengan rasa yang ikhlas. Ya, benar. Mari dikit-dikit ya sebelum komedi ya. Kalau saya biar yang main jawab, saya cuma mau kasih juga teman sejati juga Pak Ipik dari 2005 nih. Terima kasih Pak Ipik selalu hadir, sehat-sehat selalu Pak Ipik ya. Selanjutnya boleh dijawab tadi pertanyaannya. Kendala L yang laptop hilang cerita. Nah silakan. Ya kendalanya itu karena kita kan sudah bikin ini di demonya itu sudah cukup detail, tapi laptopnya hilang, jadi datanya hilang semua tuh. Kebetulan kan waktu mau mulai album baru itu akhirnya ketemulah satu file di handphone saya gitu kan. Akhirnya kita coba bongkar dari situ gitu, pelan-pelan berusaha mengulang detailnya satu persatu. Seperti itu ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Dan sayangnya karena waktu nanti yang belum bertanya dari sini nanti ada kesempatan untuk download interview. Sekarang kita akan foto bareng. Teman sejati kita kayaknya cerita dulu yang punya lagu deh, Ariel. Ini diciptakan oleh Ariel. Iya. Silakan. Ya, cerita dulu. Iya. Yes. Oke, ini lagu ini sebenarnya udah tercipta dari 2019 dalam bentuk demo. Udah nyanyi Dubai juga waktu itu, terus sempat hilang juga datanya karena dicuri laptopnya. Wah, oke. Habis itu kebetulan waktu kita ngumpulin lagu untuk album baru, sebenarnya masih ada satu MP3, jadi kita berangkat dari situ. Terus kita kan launch album itu di 17 Januari ya, terus di Februari kita sempat ada solo konser di Malaysia untuk pertama kali, dan itu adalah salah satu lagu yang kita bawain. Ya, betul. Jadi Saya pada pendapat saya ataupun the meaning, the message yang saya rasa paling besar mau disampaikan, satunya ialah kita bila sampai saat perjuangan itu, kita paling penting itu diri kita sendiri, bukannya kebergantungan kepada AI atau bantuan daripada gadget, daripada teknologi. Yang paling penting itu kita, jiwa kita, jati diri kita. Dan saya rasa juga yang penting dalam cerita ini menghargai persahabatan dan orang yang ada bersama kita. Jadi bila kita dengar lagu itu dan kita rasa, oh, ini mungkin sesuatu yang sesuai kerana dia in tandem dengan nada yang kita nak sampaikan melalui filem. Dan seterusnya, of course,
lagu itu juga harus menjalani satu proses dengan sutradara dan juga the music director, which selepas ini akan dijelaskan Yes. lebih lanjut. Ya. Ya, tepuk tangan dong. Sebenarnya apabila kita menonton the first draft ya, kita dapat rasakan filem itu memberi nada yang sangat kuat tentang persahabatan. Jadi kebetulan semasa itu Niji dia band itu telah buat konsert yang sold out di Malaysia bulan Februari, dan mereka ada album baru di bulan Januari bertajuk Manifestasi Hati. Thank you so much for being here today. We really appreciate you taking your time to come and watch our movie. We are very excited to come here to bring our movie to our fans in Indonesia. Kalau di Malaysia itu penonton utamanya for this movie kita selalu disebutnya adalah anak-anak umur 30 dan 40 tahun. Jadi I hope you will enjoy this movie and we'll talk more about it afterwards. Thank you. Yes, thank you. Tepuk tangan dong untuk saudara kita. Selanjutnya, Idara Yusuf, silakan. Halo, saya Ida Rahayu, saya pembukaan watak Agent Ali dan selamat menonton semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita punya Syafiq Isa, silakan. Halo, nama saya Syafiq Isa. Saya membuat suara Agent Bakar dan Agent Guns. Ya, selamat menonton dan I hope you enjoy the film. Thank you. Thank you. Tepuk tangan dong untuk saudara dan juga para pengisi suara kita. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat yang sudah disiapkan dan nanti kita ketemu pada saat press conference bersama dengan rekan-rekan media. Tetap ada di auditorium ini. Jadi nanti untuk yang di belakang boleh maju ke depan saat press conference ya. Sedih lah selalunya. Ya. Jika tengok di movie pertama kan yang pasal mamanya itu, Hmm. so ada sedikit momen sedih juga di movie 2. Saya nggak mau spoil untuk yang bagi belum Ya. tengok, tapi untuk anda semua udah kan. Yang paling sedih masa Alicia lah. Yes. Sama dua yang sedih ya kak. Saat coba makan bakso bakar tuh. Iya. Itu sedih. Pedesan ya. Terima kasih. Mungkin masa Agent Guns dapat tahu yang Agent Dayang di Pulau Kepakat. So masa itu mungkin lah itu momennya yang Agent Dayang di Pulau Kepakat. Jadi Iya. saya marah kan. Ya. Yes, terima kasih. Kalau silakan. Di album terbaru Niji Manifestasi Hati yang rilis di Januari, kemudian kita solo concert di Kuala Lumpur di Asiata Arena 12.000 sold out concert. Wow. Jadi untuk pertama kalinya lagu Teman Sejati dibawakan di Kuala Lumpur saat itu gitu. Terus setelah konser itu ada teman sejati kita juga nih, salah satunya eksekutif produsernya Agent Ali, ada Kak ini. Yeay. Boleh tepuk tangannya. Yang Saya ngelihat potensial filmnya lah, seperti yang Randy bilang, anak saya bilang, itu kan bagus pak, gitu kayak oke. Jadi emang kita udah mencium bau-bau to the top. Yes. Jadi kayak, ini kayaknya akan jadi 100 miliar. Amin. Yes, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman Niji. kolaborasi yang sungguh luar biasa. Tadi saya jawab pertanyaan Pak Epik terakhir, Ya. sudah promokah di kemarin di Malaysia. Kita sudah 2 minggu yang lalu kita keliling ke pawagam dan sambutannya sangat luar biasa dan kita sendiri tidak menyangka ya. Bahkan tuh ini lagi gue mau sedikit cerita, ada yang dari Indonesia datang ke sana, kita punya fotonya. Jadi kita nonton Agent Ali The Movie 2 dan Niji gitu. Jadi kayak banyak sekali ternyata peminat Agent Ali The Movie 2 yang sampai kemarin untuk nonton di buru-buru nonton di Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Dan ini merupakan kabar bagus juga, mulai tanggal 27 Juni ya akan ada di sini. Dan ini adalah kolaborasi yang mungkin bisa lanjut karena kerja kita belum selesai. Masih ada beberapa lokasi lagi dalam pembicaraan tapi belum mulai diumumkan. Tapi saya kira it's a good time
rasa dengan kalau kita lihat dari Indonesia juga ada film Jumbo yang akan dilancarkan di Malaysia. I think around the same time as I think 26 hari bulan Juni akan keluar di Malaysia. Dan kita kalau dilihat itu sama-sama mendukung itu. So kita Jumbo coming up. Itu perasaannya terharu melihat satu industri animasi yang selama ini banyak mendukung animasi dari Malaysia ini datang ke Malaysia untuk sama-sama diikutkan di situ. Saya hanya konsep Ini konsepnya di Malaysia Boleh dijadikan kerjaya, boleh dijadikan kerjaya yang bagus kan? di sana. Saya sepenuh masa. Di sana adanya voice. Ya, kami ada persatuan untuk suara latar. Jadi itu dijadi persatuan itu memastikan semua voice actor dan voice over di Malaysia dijaga kebajikannya dari segi pembayaran. Bagaimana? karena nice because the animation is I think you can say it's not just animation. Ya, bukan saja animasi, tapi apa-apa saja yang menggunakan suara seperti iklan ataupun suara dalam metro itu yang mengumumkan stesen yang berikutnya itu pun suara juga. So suara secara keseluruhan. Ya. Saya akan tanya untuk penonton di Indonesia sendiri berapa targetnya? Oh. Penonton untuk di Indonesia. Berapa targetnya? Kalau dilihat itu dan beberapa I think selected location for exact time. Cuma kita berdoa dan mengharapkan peminat-peminat itu nanti di Indonesia semua show up at the cinema anime bioskop supaya dengan sambutan yang baik itu lebih akan boleh dirilis lebih dahulu. Saya enggak.